Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Dani. Kali ini kita akan melanjutkan materi di tema 6 subtema 4 kali ini ya. Mari kita lanjutkan berikut ini. Oke, kalian kali ini bisa melihat di situ ada gambar jam, dan Pak Dani akan sedikit menjelaskan tentang jam tersebut ya, bagaimana cara menghitungnya, dan inilah caranya. Coba yang pertama, kalian bisa melihat di situ di setiap jam itu pasti ada angka 1 sampai 12, dimana setiap kali lompatan ya ada yang misalnya itu dari nomor 1 ke nomor 2. Nah, itu adalah terhitung 5 menit. Jadi setiap kali lompatan itu 5 menit. 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit. Nah, di situ ada contoh ya. Ada contoh pukul berapa itu. Yang panjangnya ada di 6. Dan yang pendek ada di antara 9 dan 10. Coba kita hitung. Nah, semua menghitungnya diawali dari angka 12 ya. Coba kita lihat, dihitung bersama-sama. 1 2, lompat lagi ke 3, lompat lagi ke 4, lompat lagi ke 5, lompat lagi ke 6. Nah, cuma ada lurusnya di 6. Berarti tinggal kita hitung 5 menit kali berapa itu tadi, ada 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, tinggal dilihat pendeknya di antara 9 dan 10. Berarti tulisannya adalah pukul 09.30. 30 karena ada angka atau jarum panjangnya ada di angka 6, seperti itu. Habis ini kalian silahkan mengerjakan soal yang Pak Dani berikan ya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita masuk di buku cetak halaman 85. Coba kalian lihat. Nah, kita langsung masuk di tulisan yang biru itu ya. Coba hitung waktu kegiatan berikut ini. Buninya pergi ke pasar. Buninya akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat pukul 08.30. Setelah 45 menit Buninya selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Buninya pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawabannya tinggal disusun. Berangkatnya pukul 08.30 dan lamanya 45 menit. Nah, kalian juga harus bisa membedakan mana jam dan mana menit. Jadi Buninya pulang dari pasar pukul 09.15. Kok bisa seperti itu? Coba kalian lihat susunan caranya yang ada di bawah ini. Ini ya, lebih jelaskan. Nah, di situ tinggal disusun 08.30 dan 45 menit. Karena yang depan itu, yang angka 08 itu adalah satuan jam, dan yang belakangnya adalah satuan menit. Oke, tinggal ditambah. Berarti 08-nya turun 08-nya turun 30 dan 45-nya dijumlah jadi 75. Oke, sekarang dirubah ya. Berarti kalian coba lihat di situ di sampingnya, samping kanannya 08.75. Apa ada 08.75? Enggak ada ya. Tinggal dilihat di jarum jam yang sudah tertera. Sama
08.75 sama dengan pukul 8:75 menit. Ya, tinggal dijumlah nanti ketika pukul 8:75. Nah, ini coba lihat. Pukul 8.75 ya. Pukul 8.75 sama dengan pukul 08.00 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Ya. Berarti kalau 60 menit sama dengan 1 jam. Tadi pukul 8 tadi harus tambah dengan 1. Jadi pukul 9. Jawabannya adalah dan sisanya adalah 15 menit. Tinggal dijumlahkan. Berarti jawabnya pukul 09.15. Dan ini adalah gambar jarum jamnya. Oke, kita masuk di halaman 86. Coba kalian lihat, Pak Ahmad Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Awal Juni, coba dari Maret sampai Juni, berapa jumlah bulannya? Kalian bisa menghitung ya, dari Januari hingga Desember. Coba dihitung dari Maretnya hingga Juni ya, ada berapa bulan. Nah, nanti kalian silahkan mengerjakan ini ya, dari halaman 86 1 sampai 5 sampai 88 ya. Oke ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kali ini kita ada di materi yang ada di LKS halaman 59. Coba kalian lihat, di situ ada SPDP ya, seni budaya dan prakarya. Coba yang pertama, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Karya dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Unsur-unsur seni rupa terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Berikut penjelasannya. Nah, di situ terdapat dari penjelasan tadi ya, dari titik, garis, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, bidang, dan ruang gelap. Oke, coba nanti silahkan kalian baca ulang dari nomor 1 hingga nomor 8. Oke, mari kita lanjutkan. Yang bawahnya adalah fungsi karya dekoratif. Di situ kalian juga wajib mengetahui di mana fungsi karya dekoratif. Karya seni gambar dekoratif atau ornamen yang penciptanya selalu terkait dengan fungsi atau kegunaan tertentu pula. Beberapa fungsi ornamen diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ragam hias murni, maksudnya bentuk-bentuk ragam hias yang dibuat hanya untuk menghias saja demi keindahan bentuk benda. Misalnya, pada ini kasih contoh, kalian hanya menggambar sebuah jam dinding cuma lingkaran dan ada angka-angkanya. Nah, di pinggir-pinggirnya kalian buat motif bunga-bunga, terus buat motif macam-macam, terserah kalian. Atau misalnya motif-motif apalagi yang kalian tahu, silahkan nanti mencoba untuk menggambarnya. Cari gambar yang simpel saja. Berikut akan Pak Dani tunjukkan contoh gambar dekoratifnya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar si Tuan Putri ya. Itu ada gambar anak perempuan dengan ada sayapnya dan ada mahkotanya. Dan ini adalah salah satu contoh gambar
atau karya dekoratif dengan ragam hias murni ya, dimana nanti di dalamnya atau intinya ini gambarnya di si perempuannya ini. Nah, tapi dengan dihias gambar dekoratif yang samping-sampingnya ini menggunakan unsur garis, segitiga, ada yang berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, ada gambar bunga dan lain-lain. Ini adalah salah satu contohnya ya. Coba kita lihat di sebelahnya. Nah, ini pun juga sama. Ya, di sini kita melihat sebuah gambar bunga, ya kan? Tapi di pinggir-pinggirnya terlihat dan banyak gambar atau balok-balok atau garis-garis ini dengan ditambahi warna-warna yang bermacam-macam. Itu juga termasuk gambar ragam hias murni. Dan yang terakhir pun juga hampir sama dengan yang tadi. Kalau tadi gambar anak perempuan, yang sekarang adalah gambar gajah ya, gambar gajah dengan di pinggirnya dihiasi oleh ragam hias, ada yang berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, berbentuk bunga dan lain-lain. Silahkan kalian mencontoh atau membuat gambar sendiri dengan gambar ragam hias yang seperti ini atau ragam hias murni ya. Jadi kalian harus punya objeknya satu, misalnya bunga, misalnya hewan ataupun yang lain, dan nanti di pinggir-pinggirnya diberi tambahan yang lain untuk menghiasi gambar kalian. Oke, sekian dari Pak Dhani. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi Pak Dhani. Semoga semakin bermanfaat, semakin paham lagi, dan semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.